Shalom Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Mari kita memulai hari ini dengan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kita membaca Keluaran pasal 25. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut persembahan khusus bagiku. Kamu harus memungut persembahan khusus bagiku dari setiap orang yang tergerak hatinya. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka: emas, perak, dan tembaga, benang ungu tua, ungu muda, dan merah tua, liren halus, dan bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit halus, dan kayu akasia, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk dupa wangi, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku bersemayam di antara mereka. Menurut segala yang kutunjukkan kepadamu sebagai pola kemah suci dan segala perlengkapannya, demikianlah kamu membuatnya. Mereka harus membuat tabut dari kayu akasia, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Engkau harus melapisinya dengan emas murni, dari dalam dan dari luar harus kau lapisi, dan di atasnya kau buat bingkai emas sekelilingnya. Engkau harus membuat tuangan 4 gelang emas untuk tabut itu, dan pasanglah gelang itu pada keempat kakinya, 2 gelang pada sisi yang satu dan 2 gelang pada sisi lainnya. Engkau harus membuat kayu pengusung dari kayu akasia dan melapisinya dengan emas. Engkau harus memasukkan kayu pengusung itu ke dalam gelang pada sisi tabut itu, supaya dengan kayu itu tabut dapat diangkut. Kayu pengusung itu harus tetap dalam gelang itu, tidak boleh dicabut dari dalamnya. Dalam tabut itu engkau harus menyimpan hukum yang akan kuberikan kepadamu. Engkau harus membuat juga tutup pendamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Engkau harus membuat 2 kerup dari emas pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Engkau membuatnya dari emas tempaan. Buatlah 1 kerup pada ujung sini dan 1 kerup pada ujung sana. Kamu harus membuat kerup-kerup itu menyatu dengan tutup pendamaian di atas kedua ujungnya. Kedua sayap kerup itu harus mengembang ke atas, menudungi tutup pendamaian itu, dan mukanya berhadapan. Muka kedua kerup itu menghadap tutup pendamaian. Engkau harus meletakkan tutup pendamaian itu di atas tabut. Di dalam tabut itu harus kau simpan hukum yang akan kuberikan kepadamu. Di sanalah aku akan bertemu dengan engkau dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerup di atas tutup tabut hukum itu. Dan aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Engkau harus membuat meja dari kayu akasia, 2 hasta panjangnya, 1 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Engkau harus melapisinya dengan emas murni dan membuat bingkai emas sekelilingnya. Di sekeliling meja itu, engkau harus membuat pinggiran setapak tangan lebarnya dan membuat bingkai emas di sekeliling pinggiran itu. Engkau harus membuat 4 gelang emas untuk meja itu dan memasang gelang-gelang itu di keempat sudutnya pada keempat kakinya. Gelang itu harus terpasang dekat pinggiran meja sebagai tempat untuk kayu pengusung, supaya meja itu dapat diangkut. Engkau harus membuat kayu pengusung itu dari kayu akasia dan melapisinya dengan emas, dan dengan kayu itulah meja diangkut. Engkau harus membuat piringnya, cawannya, kendinya, dan pialanya yang dipakai untuk persembahan curahan. Engkau harus membuat semuanya itu dari emas murni. Engkau harus senantiasa meletakkan roti sajian di hadapanku di atas meja itu. Engkau harus membuat kandil dari emas murni. Kandil itu dibuat dari emas tempaan, baik kakinya, batangnya, maupun kelopaknya, dengan pangkal dan kembangnya harus menyatu dengan kandil itu. 6 cabang harus keluar dari sisinya, 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu, dan 3 cabang dari sisi yang lain. 3 kelopak berupa bunga badam pada cabang yang satu dengan pangkal dan kembangnya, dan 3 kelopak yang serupa pada cabang yang lain dengan pangkal dan kembangnya. Demikianlah kau buat pada ke-6 cabang yang keluar dari kandil itu. Pada kandil itu sendiri harus ada 4 kelopak berupa bunga badam dengan pangkal dan kembangnya.
juga harus ada satu pangkal yang menyatukan pasangan cabang pertama yang keluar dari kandil itu, satu pangkal pada pasangan kedua, dan satu pangkal pada pasangan ketiga. Demikianlah kau buat ke-6 cabang yang keluar dari kandil itu. Pangkal dan cabangnya harus menyatu dengan kandil itu, dan semuanya itu harus dibuat dari emas murni yang ditempa dari satu bongkahan yang sama. Pada kandil itu engkau harus membuat 7 lampu, dan lampu-lampu itu haruslah dipasang di atas kandil itu sehingga menerangi yang di depannya. Sepitnya dan alat penadahnya haruslah dari emas murni. Kandil itu dengan segala perlengkapannya harus kau buat dari 1 talenta emas murni. Perhatikanlah supaya engkau membuat semuanya itu menurut pola yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tuhan menetapkan 2 hal dalam bacaan hari ini. Pertama, tentang persembahan khusus untuk membangun kemah suci beserta membuat perlengkapannya. Setiap orang bertanggung jawab untuk mengambil bagian dalam pembuatan rumah Tuhan. Namun demikian, Tuhan menegaskan bahwa semua tidak boleh berdasarkan paksaan, melainkan dari kegerakan hati. Pada bagian ini, kita diingatkan bahwa tanggung jawab kelangsungan rumah Tuhan adalah tugas kita bersama. Kedua, tentang perlengkapan yang harus ada di dalam rumah Tuhan. Tabut perjanjian adalah bagian penting dari kemah suci karena disitulah Tuhan akan hadir dan berfirman. Meja roti sajian adalah tempat untuk meletakkan persembahan bagi Tuhan. Sedangkan kandil yang nantinya menjadi tempat lampu akan menjadi penerangan yang diperlukan di kemah suci. Semua harus dibuat dari emas dan berdasarkan pola yang Tuhan tetapkan. Pada bagian ini, kita diingatkan bahwa kelangsungan pelayanan rumah Tuhan tidak boleh berdasarkan kemauan pribadi maupun golongan tertentu, melainkan harus berdasarkan pola yang Tuhan tetapkan. Maka di masa kini, sebagai gereja Tuhan, kita perlu terus mendasari hidup bergereja dan pelayanan hanya di atas dasar firman Tuhan, agar gereja terus mengerjakan apa yang Tuhan ingin nyatakan bagi jemaat maupun masyarakat. Maka mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, kalau Tuhan masih menganugerahkan gereja sebagai tempat kita bersekutu, maka biarlah kita memiliki rasa tanggung jawab bersama-sama untuk menjaga kelangsungan pelayanan gereja kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami boleh menerima anugerah persekutuan di dalam gereja, dan kami diingatkan akan setiap tugas tanggung jawab kami, bahwa setiap kami harus mengambil bagian dalam pelayanan dan mendukung kelangsungan hidup bergereja. Maka biarlah kami dengan sukacita, sukarela, dan kegerakan hati yang Tuhan letakkan dalam hati kami masing-masing, boleh mengerjakan bagian kami dengan penuh tanggung jawab. Kami menyerahkan hari ini dengan segala aktivitas yang kami jalani. Mohon Tuhan menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.